itu bakalan buat trennya itu menurun semua gitu ya. Solusinya itu pemerintah itu cetak duit atau utang. US public debt ya, ini sejak 1970 sama. Jadi kata kunci itu 1970. Ya, setiap 1970 ini fertility rate semuanya menurun ya. Productivity semuanya nurun gitu. Tapi kalau teman-teman cek utang Amerika itu meningkat. Ya, jadi three factors ini sangat berpengaruh. Ya, kalau duanya turun, satunya pasti naik. Ya, kalau satunya naik, ya duanya turun gitu, vice versa gitu ya. Ini cek jumlah utang dari Amerika itu naik sejak World War II plus 30 tahun gitu ya. Ya, US government debt will keep rising ya kita ngomong ya. Kenapa? Karena seperti yang teman-teman bilang ya, pemerintah itu bisa berhenti cetak uang kalau apa? Kalau produktivitas dari suatu negara itu bisa meningkat atau kalau populasinya itu bisa di compare lah ya. Jadi either populationnya atau produktivitasnya itu harus saling bekerja sama. Tapi kita lihat dari beberapa data sebelumnya, produktivitas sama population ini nggak mungkin buat meningkat lagi. Jadi solusinya apa ya cetak duit gitu. Ini liquidity needed ya untuk debt growth ya. Jadi untuk pemerintah melakukan utang ya, mereka itu harus cetak duit. Ya, jadi teman-teman harus paham sini ya. Ketika kita pegang fiat currency, ya ini whole grand thesis ya. Ketika kita pegang rupiah secara long term ya, ketika kita pegang USD, ya kita pegang euro, ya kita pegang Swiss franc dan sebagainya secara long term, ini nggak bakalan berdampak positif ya karena government itu selalu mencetak uang baru setiap hari gitu ya. Dan end game itu teman-teman harus pahamin ya. Kayak yang gue tadi bilang ya, rumusnya itu pokoknya GDP. Ya gue ulang-ulang, GDP itu sangat mempengaruhi financial market. Karena kalau GDP naik, maka financial market bakal naik gitu.